Saudara-saudara persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus, untuk memulaikan ibadah rumah tangga di saat ini, jemaat sekalian diundang berdiri. Biarlah segala mada, pujian dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan Allah, sebab Dialah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Untuk itu marilah kita menyanyikan pujian NKB nomor 1, Hai Kristen Nyanyilah. Ibadah kolom saat ini ditabiskan dalam nama Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kita menyertai saudara-saudari. Terang tak
silakan duduk kembali dan marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pelayanan firman Tuhan di saat ini. Mari kita berdoa. Dalam terang kasih setiamu ya Tuhan Allah, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu di saat ini. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan untuk mengurapi setiap kami yang boleh hadir dalam persekutuan ibadah rumah tangga Jemaat GPID Peniel Palu di saat ini. Sehingga oleh pekerjaan Roh-Mu yang kuduslah ya Bapa di sorga, maka kami dapat memahami, mengerti dan menghayati firman-Mu. Sekaligus juga kami mampu mewujudkannya di dalam hidup beriman kami setiap hari. Hamba-Mu yang Engkau utus memberitakan firman-Mu di saat ini. Penuhilah hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, hikmat, kebijaksanaan, sehingga firman-Mu di saat ini Tuhan disampaikan seturut kehendak-Mu. Ampuni segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Inilah kami, jemaat-Mu, yang telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan di saat ini yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan dengan pembacaan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai ayat 26 berkata demikian. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku,
Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca, tetapi juga menjadi perenungan kita di saat ini. Saudara-saudara, persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus, memberitakan firman Tuhan dalam bentuk khotbah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab para hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, tetapi ini telah menjadi kerinduan bagi banyak orang beriman. Tentunya ini menjadi suatu pertanda yang baik, yang juga dibarengi dengan pemahaman yang benar, terutama juga tentang tafsiran yang tepat, dengan tujuan untuk menguatkan dan membimbing orang lebih dekat dengan Tuhan dalam iman yang terus bertumbuh. Persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Petrus dengan khotbahnya yang disampaikan kepada orang-orang Israel yang ketika itu mereka sedang berada di suatu serambi Salomo. Ini bukanlah sesuatu yang mudah, karena pastinya apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus dan juga Yohanes ini adalah sebuah resiko yang sangat besar, di mana Petrus dan juga bersama dengan kawan-kawan lainnya telah melewati suatu proses yang panjang. Mereka adalah para rasul yang telah belajar banyak dari Yesus, sang guru mereka. Maka dalam kebersamaan dengan para murid-murid yang lainnya, tentu ini dapat memperkaya pengetahuan mereka. Apalagi dengan kuasa Roh Kudus yang dianugerahkan kepada Petrus dan juga kepada kawan-kawan lainnya. Ini menggerakkan mereka, khususnya Petrus, untuk berbicara tentang maksud dan rencana Allah bagi umatnya. Di mana Rasul Petrus telah menyembuhkan seorang yang lumpuh. Tentu hal ini membuka jalan bagi Petrus dan Yohanes untuk dapat berhadapan dengan banyak orang di bait Allah, tepat di sebuah serambi Salomo. Petrus berbicara secara terang-terangan, berbicara secara terbuka untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud dan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia di dalam dan melalui Yesus Kristus. Di mana Petrus menegur orang-orang yang hadir di saat itu, sekaligus menyadarkan akan kasih Allah yang sangat mengasihi umatnya. Tetapi umat Allah yang dikasihinya ternyata menolaknya. Dalam khotbahnya, Petrus tetap menyatakan pengharapan yang besar bagi umat yang mau sadar, bagi umat yang mau bertobat.
untuk sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai pemimpin kepada hidup yang kekal yang dikaruniakan oleh Allah. Hal ini memang menjadi syarat utama bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang mau hidupnya dituntun, dipimpin oleh Allah dalam anugerah keselamatan. Tentu meninggalkan kejahatan pastinya akan membuat seseorang untuk dia boleh menerima berkat Allah dalam hidupnya, sebagaimana yang diungkapkan di ayat 26 bagian B. Persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus lewat bacaan kita saat ini memberikan pelajaran yang begitu berharga dan penting bagi kita selaku orang-orang yang percaya dewasa ini, bahwa Petrus yang melakukan kesembuhan yang dialami bagi orang yang lumpuh memberi kesadaran baginya bahwa apa yang dilakukan oleh Petrus itu bukanlah karena kekuatan dan kehebatannya sebagai seorang rasul, tapi Petrus memahami bahwa apa yang dia lakukan itu adalah karena pekerjaan karya kasih Tuhan atas hidupnya, sehingga menjadikan seorang yang lumpuh mengalami kesembuhan atas hidupnya. Petrus mengingatkan dan menyadarkan kita juga bahwa setiap kita punya potensi, setiap kita punya bakat, setiap kita punya kemampuan yang kita miliki, yang tentunya harus dipahami bahwa semua itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yang mau dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Petrus juga dengan tegas mengatakan supaya wujud penerimaan terhadap Yesus Kristus harus nyata melalui pertobatan diri, yaitu berupaya untuk membebaskan diri kita dari perilaku-perilaku hidup yang jahat, yang hanya membenamkan hidup kita ke dalam dosa. Maka dari itu, penyerahan diri kita secara total kepada kesungguhan akan kuasa Allah akan melingkupi semua hal kehidupan kita. Saudara-saudara, persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus, orang lumpuh yang disembuhkan memberi pelajaran yang berharga bagi kita, bahwa menerima berkat-berkat Allah dan teristimewa berkat anugerah keselamatan Allah itu tidak hanya sesaat untuk mengikutinya, sesaat setelah kita menerima berkat kesembuhan, menerima berkat ekonomi, jabatan, pertolongan dan perlindungan Tuhan, bahkan lain sebagainya. Tetapi harus terus-menerus mengikuti Yesus sampai kepada kesudahannya. Mengikuti jalan Yesus seperti hidup para rasul saat berjalan bersama dengan Yesus. Maka demikianlah kita sebagai orang-orang yang percaya dewasa ini, kita juga diingatkan untuk mengikuti Yesus, mengiring Yesus sampai selama-lamanya, sekalipun dalam pengiringan kita kepada Kristus di tengah-tengah dunia ini tidak luput dari berbagai persoalan, tantangan dan pergumulan hidup. Tetapi janganlah persoalan dan pergumulan hidup menjadikan kita hidup jauh dari Tuhan, tapi justru itu akan membuat kita untuk semakin kita dekat, bergaul akrab dengan Tuhan, di mana kita sebagai orang percaya terus berproses untuk mau belajar, mau menghidupi firman Tuhan, mampu memberi waktu bagi Tuhan,
baik dalam ibadah-ibadah yang kita ikuti dalam persekutuan jemaat GPID Peniel Palu, dalam upaya panggilan kita melakukan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini, untuk kita mengabarkan kabar sukacita, kabar baik tentang Yesus Kristus yang telah bangkit memberi kemenangan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Kiranya berkat firman Tuhan yang kita baca dan terima dalam persekutuan di saat ini akan menjadikan kita umat yang percaya untuk tetap kuat, tetap taat dan setia mengiring Kristus, sekalipun di tengah-tengah menjalani hidup di dunia ini kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan pergumulan hidup. Yakin bahwa kuat kuasa Roh Kudus yang telah menolong dan memampukan Rasul Petrus dan Yohanes dalam mengabarkan kabar sukacita bagi banyak orang tentang keselamatan, kuasa yang sama juga menjadi bagian dalam hidup beriman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Amin. Persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita saat ini untuk kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Karena itu berilah persembahan dengan sukacita sambil bersyukur atas segala cinta kasih-Nya dalam hidup kita, sambil mengingat firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Syukur padamu ya Allah. Syukur
persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita satu di dalam doa. Mari kita bersyafaat. Tuhan Allah yang adalah pemilik kehidupan ini, kepadamulah kami menaikkan puji-pujian, limpahan dan syukur kami di saat ini atas kemurahan dan kasih Tuhan. Kami telah diperjumpakan dalam persekutuan ibadah rumah tangga Jemaat GPID Peniel Palu. Kami telah menaikkan pujian kami sebagai bentuk penyembahan dan pengagungan kami kepada Engkau ya Tuhan, di dalam dan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Karena sesungguhnya Engkau yang layak untuk ditinggikan oleh umat yang mengaku percaya kepadamu, ya Tuhan. Bahkan kami bersyukur dalam perjumpaan denganmu lewat persekutuan ini. Kami pun telah membaca dan merenungkan bagian daripada firman-Mu. Kami percaya bahwa kuat kuasa Roh Kudus-Mu memperlengkapi setiap kami untuk dengan sungguh-sungguh memahami secara baik dan benar apa yang menjadi maksud dan kehendak firman-Mu atas kehidupan kami sebagai umat yang mengaku percaya kepadamu dewasa ini. Kami juga akan dimampukan untuk mempersaksikan karya kasih Tuhan yang telah kami terima atas pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk semua orang-orang yang ada di sekeliling kami, sehingga mereka juga boleh mengalami pertobatan dan pengampunan dosa, boleh menerima anugerah keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kami tidak hanya mengalami berbagai hal yang indah dan menyenangkan dalam hidup ini, tetapi juga berbagai peristiwa yang menduka citakan dalam kehidupan ini kami alami. Tetapi tentu semua itu tidak akan mengurungkan niat kami untuk kami tetap taat dan setia mengiring Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sebaliknya, kami akan tetap berproses, mau diajar dan belajar akan kehendak firman Tuhan melalui ibadah-ibadah yang kami ikuti, tetapi juga dengan kesediaan secara pribadi untuk mau belajar firman Tuhan serta menghidupinya dalam hidup beriman setiap hari. Bapa di dalam sorga, kami percaya oleh pertolongan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang juga Engkau telah nyatakan bagi para rasul termasuk Petrus dan Yohanes, yang dengan secara terang-terangan mereka menyampaikan apa yang menjadi maksud dan kehendak Allah lewat kesembuhan yang dialami oleh seorang yang lumpuh dalam sebuah serambi Salomo. Terima kasih ya Bapa yang kekal di dalam surga. Kami memohon kepadamu Engkau memberkati seluruh jemaat GPID Peniel Palu yang boleh bersekutu dalam ibadah rumah tangga ini, baik dari
kolom 1 sampai dengan kolom 18, memberkati kehidupan rumah tangga keluarga mereka masing-masing, baik sebagai suami, sebagai istri, anak-anak, orang tua, bahkan jemaat yang lanjut usia, para janda duda, anak yatim piatu. Engkaulah Tuhan yang akan terus mencukupkan apa yang dibutuhkan di tengah-tengah menjalani kehidupan ini sebagai umat yang percaya kepadamu. Engkau yang akan meluputkan dari berbagai mara bahaya, kecelakaan maut sekalipun, bahkan Engkau yang memulihkan dan menyembuhkan setiap kami jemaat-Mu yang dalam pergumulan karena sakit, baik yang sedang dirawat di rumah maupun dalam proses penanganan perawatan di rumah sakit. Engkau yang juga meneguhkan dan menghiburkan bagi jemaat yang berduka cita. Engkau yang melengkapi dan menyempurnakan segala sukacita dan syukur jemaat karena ketambahan usia yang mereka alami di sepanjang minggu ini. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Engkau juga memberkati bagi anak-anak kami dalam proses studi mereka dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Bahkan mereka yang saat ini tengah mencari lapangan pekerjaan, Tuhan membuka pintu berkat atas mereka. Mereka yang ragu-ragu dikuatkan dan diteguhkan imannya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga untuk semua para hamba-hamba Tuhan penatua diaken yang ada dalam persekutuan jemaat GPID Peniel Palu, dalam tanggung jawab melaksanakan seluruh panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhanlah yang memberi kemampuan hikmat dan bijaksana sehingga seluruh tanggung jawab pelayanan dalam persekutuan jemaat GPID Peniel Palu dapat dilakukan sesuai dan seturut kehendak Tuhan yang di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Engkaulah juga yang memberkati bagi kami yang telah terlibat dalam pelayanan ibadah rumah tangga di saat ini, baik kami sebagai pemain musik, pemandu lagu, operator LCD. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan hari ini dan selanjutnya, yang di dalamnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Engkau juga kiranya memberkati akan kehidupan bangsa dan negara kami. Kami serahkan para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan yang memberkati, memberi hikmat, kebijaksanaan, kearifan di tengah memimpin bangsa ini. Pada khususnya pemimpin kami yang ada di Sulawesi Tengah Kota Palu ini. Demikian untuk TNI dan Polri dalam menjaga keutuhan bangsa ini. Tuhan pun menolong, memberkati, dan seluruh para tenaga kesehatan, semua relawan yang telah memberi diri bagi kemanusiaan dalam rangka penanganan COVID-19. Berilah kekuatan dan kesehatan serta perlindungan bagi setiap mereka. Demikian yang terpapar oleh karena COVID-19, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka, agar di dalam kesembuhan itu mereka tetap mengucap syukur kepada Tuhan yang adalah sumber mujizat atas kami. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu dalam ibadah rumah tangga di saat ini pun. Sekalian kami telah memberi persembahan syukur kepadamu ya Tuhan, memohon Tuhan menguduskan dan memberkatinya, sehingga
melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan ini dapat menopang pelayanan dalam persekutuan jemaat GPID Peniel Palu di tempat ini. Setiap kami yang sudah memberi, ajar dan ingatkanlah kami untuk selalu tahu mengucap syukur, mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ini sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, jemaat-Mu, dalam berbagai aktivitas kehidupan kami, masing-masing tanggung jawab di tengah keluarga rumah tangga, bahkan dalam pelayanan kami. Kami mohon pimpinan, penyertaan daripada-Mu ya Tuhan, sehingga segala sesuatu tanggung jawab yang sudah Engkau percayakan bagi setiap kami dapat kerjakan itu dengan baik, dan di dalamnya kami boleh menjadi berkat bagi sesama-sesama kami, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup dan kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Ini kami yang berdoa mengucap syukur, bersyafaat dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Persekutuan rumah tangga yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita saat ini, karena itu diundang untuk berdiri. Dan kita menyanyikan nyanyian NKB nomor 89, Ku Tahu Muhalisku Hidup. Persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, disilakan duduk. Dengan demikian ibadah rumah tangga di saat ini Tuhan Yesus memberkati. Shalom.